Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Febrianti dengan NPM 212151112 dari kelas 2021C akan memaparkan hasil UAS mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD, dan asisten dosen Al Farhan Maulana Darsono. Pengelolaan tenaga pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan sumber daya tenaga pendidik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien, dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Selanjutnya ada peran guru dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Yang keempat, guru sebagai pelatih, dalam memberikan latihan harus ditekankan bahwa siswa harus dapat melakukan dan menemukan serta dapat menguasai secara mandiri keterampilan-keterampilan yang dilatihkan. Selanjutnya, guru sebagai penasihat, memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, guru sebagai korektor, guru harus memberikan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Selanjutnya, guru sebagai organisator, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, dan menyusun kalender akademik di sekolah dan sebagainya. Selanjutnya, guru sebagai evaluator, memberikan penilaian yang menyentuh aspek-aspek ekstrinsik. Selanjutnya, guru sebagai motivator dapat mendorong anak didik agar bergairah dan efektif dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar kegiatan peserta didik. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas, hendaknya kelas dapat dikelola dengan baik oleh guru. Selanjutnya, guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Kurikulum perlu diadministrasikan untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Selain itu, administrasi kurikulum berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan atau equity, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus indikator mutu pendidikan. Selain itu, dengan adanya kurikulum, kita bisa mengetahui kemana tujuan sebuah pendidikan dijalankan.
Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Karena jika tidak, sarana prasarana tersebut akan kurang efektif dalam menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, sehingga perkembangan peserta didik pun terhambat karena kebutuhan sarana dan prasarana tidak terpenuhi. Selanjutnya ada sumber-sumber dana pendidikan. Yang pertama, sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari anggaran pendapatan daerah atau APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah daerah. Seperti yang tercantum pada undang-undang sebelumnya bahwa pemerintah daerah juga ikut andil dalam memberikan sumber dana pendidikan. Penerapan pembiayaan daerah berdampak pada sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah. Sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk mencukupi beberapa kebutuhan di sekolah. Selanjutnya, sumber daya pendidikan berasal dari orang tua siswa. Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat atau orang tua siswa saat ini dikelola oleh pihak sekolah dalam bentuk komite sekolah. Yang keempat, sumber dana pendidikan berasal dari orang tua asuh. Yang merupakan sebuah badan perorangan, kelompok, dan atau masyarakat yang memberikan bantuan kepada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar. Yang kelima, sumber dana pendidikan berasal dari peserta didik. Berupa seluruh kegiatan peserta didik yang dapat menghasilkan dana dan dapat digunakan dalam pembiayaan mereka di sekolah. Dan yang terakhir, sumber dana pendidikan berasal dari yayasan. Suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Konsep kepemimpinan yang efektif akan sangat berpengaruh pada karakteristik sekolah yang efektif. Karena jika pemimpin atau kepala sekolahnya mampu mengelola segala sumber daya pendidikan dengan baik, maka tujuan dari sekolah pun akan tercapai dengan lebih efektif. Selain itu, jika pemimpin tersebut mampu mengkoordinir dan menggerakkan orang-orang yang dipimpin secara terkendali dengan tujuan mencapai sekolah yang efektif, maka semua warga sekolah akan saling bekerja sama sesuai dengan tujuannya masing-masing. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang mencangkup kepercayaan yang dianut dan telah disepakati oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah, dengan tujuan memberdayakan setiap aspek yang berkaitan dengan sekolah agar tujuan sekolah tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Contoh budaya organisasi di sekolah yaitu pada ekstrakurikuler pecinta alam, yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin seperti diklat atau pelantikan anggota baru pecinta alam, pendakian, arung jeram, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi pecinta alam. TQM atau Total Quality Management adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh dengan tujuan meningkatkan setiap aspek yang ada dalam organisasi agar memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini sampai masa yang akan datang, dan melibatkan setiap orang yang ada dalam organisasi. Implementasi Total Quality Management atau TQM yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua adanya standar mutu atau quality assurance sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture, yaitu memilah budaya yang baik dan yang buruk. Yang keempat, adanya perubahan organisasi atau upside down organization diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan.
Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Mungkin cukup sekian pemaparan UAS pengelolaan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.